Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Mustika. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger dan akuisisi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger. Sedangkan akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor, di mana sebagian besar atau seluruh saham perusahaan dibeli untuk tujuan mengambil kendali. Tujuan utama mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi karena perusahaan akan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada harus membangun unit usahanya sendiri. Ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan merger. Di antaranya Indosat dan Tri. Merger kedua perusahaan ini efektif pada 4 Januari 2022. Sebelumnya, kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat pada 16 September 2021 yang kemudian diperbaharui pada 20 Desember. Meski demikian, belum disebutkan berapa nilai merger tersebut. Namun berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada September 2021 lalu, nilai merger keduanya berpotensi mencapai 6 miliar US dollar atau sekitar 86 triliun dengan asumsi kurs 14.300 per US dollar. Dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen Indosat menyampaikan tujuan dilakukannya penggabungan usaha ini adalah untuk menciptakan sinergi-sinergi operasional yang signifikan yang akan memungkinkan investasi-investasi yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi para pemegang saham perusahaan penerima penggabungan usaha. Contoh lain dari perusahaan yang melakukan merger yaitu Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan rintisan ini sekarang dikenal menjadi Goto. Goto merupakan perusahaan dengan 3 layanan sekaligus, yakni on-demand, sistem pembayaran digital, dan marketplace. Menurut William Tanuwijaya, CEO founder dan CEO Tokopedia, Goto merupakan singkatan dari nama Gojek dan Tokopedia, serta gotong royong yang jadi semangat penggabungan kedua perusahaan tersebut. Total nilai transaksi penggabungan kedua perusahaan ini hingga akhir 2020 lalu lebih dari 22 miliar US dollar atau setara dengan 319 triliun. Dalam keterangan resmi Goto, ada lebih dari 2 juta armada pengemudi terdaftar saat ini dan merchant dan mitra pedagang mencapai 11 juta per Desember 2020. Sementara itu ada 100 juta pengguna aktif bulanan. Contoh lainnya ada BUMN Syariah. BUMN Syariah merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dengan adanya penggabungan, maka aset dari ketiga bank tersebut bisa melesat. Diketahui per Agustus 2020, Bank Syariah Mandiri mencatat 112,1 triliun, Bank BNI Syariah mencatat 49,97 triliun, dan BRI Syariah 51,8 triliun. Ketua Tim Project Management Office yang juga Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Heri Gunardi, mengatakan dengan penggabungan tersebut menciptakan bank syariah dengan aset mencapai 390 triliun. Kemudian target pembiayaan biaya menembus 272 triliun dan pendanaan sekitar 335 triliun. Dia mengatakan alasan merger ini karena pemerintah melalui Kementerian BUMN ingin ada bank syariah terbesar guna mengakomodasi pasar yang begitu besar dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Selanjutnya, saya ingin memberikan beberapa contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Di antaranya Garuda Food yang mengakuisisi Procis. Garuda Food merupakan brand ternama dengan emiten PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengakuisisi brand keju ternama Procis dengan emiten PT Multi Bogaraya Tbk. Manajemen Garuda Food mengambil alih 55% saham
Procis dan menghabiskan dana hingga 953,7 miliar. Besarnya dana yang dikeluarkan oleh proses akuisisi ini membuat akuisisi antara Garuda Food dan Procis banyak diperbincangkan di dunia bisnis Indonesia. Proses akuisisi di bidang makanan dan minuman ini dinilai akan membuat kedua brand mengalami peningkatan dari segi keuntungan dan naiknya harga saham. Selain Garuda Food dan Procis, Facebook juga berhasil mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014. Facebook dan WhatsApp merupakan aplikasi sosial media dengan jumlah pengguna yang tinggi dan terbesar di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2014, Facebook berhasil mengakuisisi WhatsApp dengan tujuan utama mengembangkan layanan komunikasi yang sederhana namun tetap modern. Dengan bermodalkan dana sekitar 19 miliar US dollar, Facebook mendapatkan hak milik perusahaan WhatsApp. Akuisisi ini bisa dikatakan sukses besar karena kini WhatsApp dan Facebook menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan yang luar biasa dan berkembang menjadi semakin besar serta didukung peningkatan teknologi dan fitur yang semakin mumpuni. Hal tersebut membuktikan langkah akuisisi yang diambil mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Contoh lainnya yaitu ada Blibli yang mengakuisisi pengelola Ranch Market. PT Global Digital Niaga atau lebih dikenal dengan Blibli resmi menuntaskan akuisisi atas 51% saham pengelola Ranch Market PT Supra Boga Lestari Tbk senilai 2,3 triliun. Perseroan mengambil alih sebanyak 797.888.628 saham milik PT Supra Boga Lestari Tbk dari PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti, PT Guna Prima Karya Perkasa, PT Eka Putri Mandiri, David Kusumojojo, Suharno Kusumojojo, dan Harman Siswanto. Manajemen Blibli menyatakan saat ini penerima manfaat dari CDN atau PT Global Digital Niaga adalah Robert Budi Hartono, Bambang Hartono, pendiri Grup Jarum.